Novia Ulfa, mahasiswa PPT KPTK Universitas Negeri Makassar, melaksanakan program pembelajaran inovatif di SMK Negeri 1 Palangkaraya. Adapun moda pembelajaran yang saya gunakan ada pertemuan, metode pengelasan dan alat pelajari, yaitu project based learning. Diharapkan semua peserta didik melaksanakan pembelajaran dengan penuh semangat dan mengaplikasikan pembelajaran SMK Negeri 1 Palangkaraya. SMK bisa, SMK hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak Ibu, ada yang ingin Ibu sampaikan bahwasanya pembelajaran kita hari ini dihadiri secara virtual melalui Zoom sit-in dosen pembimbing Bapak Muhammad Yahya dan Bapak Yahya. Silakan beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, salam sejahtera. Apa kabar anak-anak Ibu semua pada hari ini? Baik, Bu. Coba kalau anak-anak Ibu sudah semangat, baik, perhatikan sekeliling kanan kiri meja. Apakah dalam keadaan bersih kelasnya? Bersih tidak, Bu. Jika ada sampah, silakan anak-anak itu ambil dan buang pada tempatnya. Kemudian untuk anak Ibu silakan yang belum rapi silakan berikan pakaiannya. Ya. Ketua kelas memimpin doa dimulai dari baca surah Al-Fatihah. Silakan. Sebelum kita mulai proses pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Yel-yel SMK. SMK bisa. SMK bisa. Terima kasih. Ibu akan melakukan persiapan ya. Marzuki, Ayo. Mursyida, Misa tidak datang Mursyida, kenapa Misa? Berhalangan. Kita doakan Mursyida dalam keadaan sehat ya. Bisnatul Fadila, adik Bu, Nanda Maulida. Adakah yang masih ingat dengan materi sebelumnya, yaitu materi pengelasan? Siapa yang bisa dan masih ingat materi tentang apa? Silakan tunjuk tangan. Tahu. Ya, silakan Pak berdiri Pak Yusri. Gas listrik menggunakan gas listrik busur nyala api listrik terlindung dengan mempergunakan busur nyala listrik sebagai sumber panas pencair logam. Ya, terima kasih Marzuki. Ternyata materi sebelumnya itu tentang kelas listrik menggunakan arus listrik dan tujuan dari pembahasan ini menyambungkan dua buah logam. Baiklah, ada yang ingin disampaikan dan ini merupakan kata-kata bijak yang harus kalian ingat. Apa itu, Bu? Jangan pernah berhenti belajar.
Karena hidup tidak pernah berhenti mengajarkan. Yang artinya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan di hari ini itu merupakan sebuah proses, di mana itu ada pembelajaran yang nanti akan membuat pendidikan lebih baik ke depannya. Ya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah peserta didik mencermati poin yang akan nanti Ibu berikan tentang aspek keselamatan K3, yaitu kesehatan keamanan kerja. Maka peserta didik diharapkan dapat menerapkan aspek K3 dengan benar. Yang kedua, setelah peserta didik mencermati materi PowerPoint tentang video pembuatan RAS-IPU, maka peserta didik diharapkan dengan penerapan teknik penyambungan bisa membuat RAS-IPU itu dengan benar. Menulis tes-tesan penilaian keterampilan melalui unjuk kerja, kemudian penilaian sikap melalui observasi yang dilihat secara langsung, dan yang keempat penilaian diskusi. Kalian melakukan diskusi kerjasama dengan teman sekelompok itu akan Ibu nilai. Baik ya. Sebelumnya Ibu akan melakukan pretest menggunakan aplikasi Quizzes. Silahkan keluarkan handphonenya di atas meja, kemudian buka aplikasi Quizzes yang ada di Google. Juara 1 dan kepada Reza, berikan tepuk tangan. Tentang pengoperasian dari las listrik dan alat-alat bantunya. Ya, itu pelajaran kita di hari ini pada KD 3.14, menerapkan teknik pengoperasian alat mesin, las listrik dan alat-alat dalamnya. Kemudian KD 4.14-nya mengoperasikan alat mesin, las listrik dengan penerapan aspek keselamatan kerja dan perawatannya. Sebelumnya, penerapan K3. Kenapa kita harus belajar K3 tadi? Dan dijelaskan di pertemuan awal kemarin. K3 itu praktikum. K3 itu keselamatan, kesehatan kerja. Baik. Ternyata K3 ini punya dasar hukum. Siapa-siapa aja yang harus kita selamatkan? Lihat tuh. Yang nomor 1 siapa nah? Tenaga kerja. Yang bekerja. Tenaga kerja yang bekerja pertama. Yang kedua, tempat di mana melakukan Pekerjaan. Yang ketiga, Bahaya dari bekerja. Nah, jadi ketika kita bekerja di pabrik, kita punya urusan SMK, bekerja, mempunyai wirausaha sendiri, bekerja di pabrik, bekerja di lab, bekerja di tempat-tempat dimanapun kita bekerja, nanti tetap kita utamakan keselamatan K3. Bahaya percikan partikel pada, bahaya gas beracun, bahaya kemisingan, bahaya gerakan mekanis, standar operasional prosedur peralatan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 yang harus digunakan untuk pekerjaan atau praktik penguasaan. Ada pada video. Silakan catat apa yang kalian amati. Ya, yang nggak tahu atau yang ingin ditanyakan nanti silakan bertanya pada sesi pertanyaan. Ya, sambil dilihat videonya. Bahwasanya yang ada video ini tentang penerapan keselamatan dalam pengawasan. Masker atau respirator. Proses pengawasan akan menimbulkan gas-gas beracun, uap, asap, dan debu yang cukup berbahaya, baik itu dari selaput elektroda, pembakaran gas, dan gas pelindung. Gas ini idealnya dibuang melalui penghisap atau blower yang terpasang di ruangan las. Namun, tidak semua pekerjaan las dapat dipasang blower, seperti pengelasan di luar ruangan atau di lokasi kerja. Penetrasinya lebih dalam, jadi lebih kuat. Berapa volt yang digunakan? Duduk berdasarkan kelompoknya, seperti yang sudah kita lakukan kemarin. Duduk berdasarkan kelompok.
lesu. Keselamatan jika kita dalam bekerja harus memikirkan kesehatan lingkungan, tempat kerja dan kita sebagai pekerja. Kerja yaitu kegiatan melakukan aktivitas. Kita sebagai pekerja jelas harus terlindungi keselamatan dan kesehatannya. Itu semua ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Ya, terima kasih Nada. Nah, jelas ya jawabannya nomor 1 bahwasanya K3 itu ada dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 di mana tentang keselamatan kerja. Jadi kita sebagai pekerja ini terlindungi keselamatannya, kesehatannya terlindungi pada saat kita bekerja. Nah, kita ingin melakukan pembuatan hak sipil minimalis. Jadi ada prosedurnya. Sebelumnya kita merencanakan apa saja yang kita gunakan, apa saja yang kita perlukan. Ya, baik, nanti dibuka halaman selanjutnya. Ini pertanyaan dari kelompok berapa yang ingin bertanya? Silakan Christine. Mencegah kecelakaan kerja pada saat tindakan dan listrik bagaimana? Nah, pada saat melakukan pengawasan kita harus melakukan tindakan pencegahan. Apa yang kita lakukan? Siapa yang bisa menjawab? Bu, oke, silakan. Kemudian kita akan juga tulis di meja. Silakan anak-anak ibu berdiri dengan tertib menghadap ke arah layar papan tulis. Tahap pengerjaan proyeknya. Kalau tadi sudah menyusun langkah-langkah kita, silakan lakukan praktik pembuatan buku. Jadi masing-masing kelompok sudah memilih siapa yang akan melakukan pembahasan. Baik, kelompok siapa dulu yang ingin melakukan pembuatan buku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Maulida. Saya Syabullah. Kami ingin mempresentasikan hasil video kami. Baik, ada yang ingin ditanggapi dari kelompok 1? Nawo. Ya, silakan. Melakukan atau ingin menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini, silakan tunjuk tangan. Siapa yang mau tunjuk tangan? Baik, Bu. Oke, siapa lagi? Desi, siapa lagi yang mau tunjuk tangan? Silakan Desi yang jawab kesimpulan hari ini yang menjadi referensi pembelajaran. Pada materi pembelajaran Supaya tidak menyerah dan semangat dalam mempelajari workshop atau kesempatannya, maka ada produk-produk yang dihasilkan yang memiliki nilai jual yang tinggi dan bisa dimanfaatkan kita dan khalayak ramai di masyarakat. Apa? Baik ya nak, untuk pertemuan selanjutnya itu tentang penerapan
Jadi tolong anak-anak itu tetap semangat karena pertemuan selanjutnya itu tentang mesin las bubur. Sebelum kita masuk ke tahap praktik pembelajaran selanjutnya, maka itu akan menjadi hadiah sebuah penghargaan yang baik untuk kelompok 1 itu juara 1. Dengan berakhirnya pembelajaran hari ini, tolong ketua kelas silahkan memimpin salawatnya. Nanti kita tutup dan akhiri dengan bersalawat bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.